Halo teman, aturan baru pinjol ganti nomor telepon bisa dipenjara, tidak respon WA bisa diproses hukum. Apakah berita ini benar atau hoax? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama-tama, berita ini banyak sekali berhembus di kalangan peminjam atau debitur yang sangat meresahkan. Maka dari itu saya tergerak membuat video ini agar teman-teman bisa paham dan bisa untuk mendapat informasi yang benar. Nah, saya akan bahas satu persatu ya teman. Yang pertama, apakah jika kita ganti nomor telepon akan dipenjara? Nah, ini saya sudah ubek-ubek pasalnya dari OJK dan tidak ada yang mengatur tentang ini. Saya ketemunya malah pasal OJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatur tentang penagihan debt collector, tentang penagihan debitur atau peminjam. Nah, ini menyangkut tentang yang namanya telepon ya teman-teman harus tahu jika kita sudah pinjam di aplikasi pinjol dan melakukan galbay, maka itu pihak pinjol atau debt collector itu hanya bisa menghubungi nomor yang bersangkutan dengan pinjol. Jadi untuk nomor-nomor yang lain itu tidak ada pasal yang mengatur untuk menghubunginya. Dari misalnya kita pinjam di aplikasi Akulaku, itu pinjol wajib hanya menghubungi nomor itu saja, nomor yang bersangkutan dengan akunnya. Misalnya kita pakai XL ya teman, itu cuma menghubungi nomor Excel-nya saja, tidak boleh menghubungi yang lainnya. Misalnya di kontak kita ada banyak sekali, itu dihubungi semua, itu tidak dibenarkan oleh OJK karena aturan yang mengatur itu sudah jelas ya teman. Pasal 19 nomor 2023, pihak pinjaman online tidak boleh menagih nomor di luar dari yang bersangkutan dengan pinjaman online. Itu jelas ada pasalnya, ada aturannya. Jadi berita tentang ganti nomor bisa dipenjara itu jelas 100% saya jelaskan hoax ya teman. Jadi tidak benar, tidak perlu teman-teman percaya karena berita itu 100% berita palsu. Terus yang kedua, apakah jika kita tidak respon WA dari debt collector bisa diproses hukum? Nah, ini saya juga cari pasal-pasalnya, ada banyak sekali tapi tidak juga ketemu ya teman. Yang ketemu tetap pasal 19 nomor 2023 yang mengatur tentang penagihan debt collector. Pihak pinjaman online tidak boleh menghubungi debitur atau peminjam secara terus-menerus. Nah, ini yang dilakukan sangat intens, itu tidak boleh ya teman. Jadi menghubunginya seperlunya saja. Jadi berita yang mengenai tentang tidak respon WA bisa diproses hukum itu 100% hoax ya teman. Karena pasalnya sendiri mengatur bahwa pinjaman online tidak boleh menghubungi kita terus-menerus ya teman. Itu ada penekanan di terus-menerus. Jadi kalau menghubungi terus itu tidak boleh ya teman. Nah, kalau umpamanya kita diganggu terus oleh debt collector, gimana bang? Teman-teman bisa adukan saja ke OJK. Saya sudah buatkan link di deskripsi, itu ada nomor WA dari OJK dan ada link dari web OJK untuk pengaduan. Teman-teman tinggal hubungi WA saja di OJK dan langsung teman-teman email saja di pengajuan OJK tentang penagihan pinjaman online. Itu bisa teman-teman lakukan agar teman-teman tidak merasa takut, tidak merasa terintimidasi karena teman-teman sudah dilindungi OJK melalui peraturan-peraturannya. Teman-teman juga baca saja di web OJK, itu jelas ada banyak sekali peraturan yang melindungi kita sebagai customer atau debitur peminjam dari pinjaman online. Jadi kita tidak perlu merasa terintimidasi, tidak perlu takut karena ini cuma masalah pinjam meminjam uang. Teman-teman harus camkan ini. Jadi rubah mindset teman-teman, nggak perlu takut, nggak perlu was-was karena kita cuma nggak bayar utang seperti itu saja ya teman. Jadi umpamanya kita ada uang kita bisa bayar, tapi kalau kita sudah mentok tentang perekonomian, kita nggak punya uang ya kita nggak bayar juga nggak apa-apa. Nanti ke depan saya harap teman-teman bisa lebih semangat menjalani hidup, jangan terlalu fokus pada bayar utang teman. Teman-teman harus kembangkan dulu diri teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman. Misalnya cari income tambahan atau berbenah diri, berzikir, banyak bersedekah agar nantinya banyak rezeki-rezeki yang datang menghampiri teman-teman. Nah, itu saja video klarifikasi dari saya tentang aturan pinjol ganti nomor telepon bisa penjara, tidak respon WA bisa kena proses hukum. Itu 100% hoax ya teman, jangan sampai dipercaya karena itu adalah berita yang dihembuskan oleh pinjaman online agar kita mau bayar tagihan. Jadi kalau kita punya uang kita bayar, kalau nggak punya uang ya stop, kita sampai di sini saja, tidak usah bayar, kita fokus pada diri kita sendiri. Nah, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.